sekarang kan banyak orang yang menikah tapi pisah harta. Jaga-jaga jangan-jangan kalau cerai tetap uang saya begitu kan ya. Ini ngomong-ngomong mengenai gaji Bu Meta sama suami kelihatannya lebih tinggi yang mana ini? Terlalu spesifik. Kita perhatiin ya, coba kita perhatiin doa Bapa kami ya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu doa yang susah didoakan lagi. Gimana bisa doain kalimat itu? Orang kulkasnya penuh. Dengan kesuksesan di dalam bidang keuangan itu bagi para pria itu juga berdampak kepada suatu sikap yang akhirnya tidak mencintai keluarga lagi. Ekstrim yang satu lagi. Dan sampai terjadi masalah-masalah perselingkuhan, begitu ya. Karena udah kebanyakan uang gitu ya. Saya pernah mengkonseling orang. Saya mau tahu konsep seks dia itu bagaimana. Ntar malam pertama setelah nikah, apa yang akan kamu kerjakan? Malam pertama. Lalu ada yang jawab, benar-benar yang jawab. Saya akan berdoa semalam suntuk. Halo saudara, kita kembali di dalam program Pilgrim's Talk at Gary Karawaci. Dan kita akan melanjutkan satu tema yang sangat penting, tema soal keluarga. Kita berada di dalam seri yang membicarakan soal keluarga yang beribadah. Dan di dalam episode ini, episode yang ketiga ini, kita akan melanjutkan tema episode yang lalu, yaitu soal problema keluarga Kristen. Dan seperti biasa saya tidak akan sendiri, ada Pendeta David Tong dan juga Pendeta Budi Sutrisno yang akan bersama-sama dengan kita. Ini adalah dua orang pendeta dari Gary Karawaci, dan juga ada Pak Pauri dan juga Ibu Meta di sini. Kedua orang ini adalah juga pelayan dari Gary Karawaci. Pak David, bicara soal problema keluarga Kristen, uang dan juga seks ini menjadi dua tema yang sering kali muncul, Pak. Masalah pembagian uang, masalah uang yang satu pendapatannya lebih tinggi daripada yang lain, uang yang tidak tercukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Lalu kalau bicara soal seksual ini juga jadi problem yang lebih banyak lagi. Apakah memang ini adalah suatu hal yang juga diperingatkan oleh Alkitab? Iya, kita harus ingat, sekali lagi tema kita mengenai pilgrim ya, orang yang sedang mengembara. Kalau kita masih ingat pembicaraan kita di dalam seri yang pertama ya, itu kelemahan atau problema besar pada seorang pilgrim adalah keterikatan dengan dunia ini. Nggak ada masalah dengan uang. Uang itu penting, itu satu fakta realitas bahwa manusia yang hidup dalam dunia ini masih perlu suatu hal yang fisik yang menopang dia. Kita bukanlah makhluk spiritual yang sama sekali tidak perlu ada ketergantungan. Uang itu sangat penting. Ya, cuma masalahnya menjadi cintakan uang itu menjadi satu hal yang menjadi akar daripada segala dosa. Itu kita sudah bicarakan. Bukan uang yang jahatnya, Pak. Bukan. Tapi cinta akan Nah, uang. sekarang dengan berkeluarga itu malah kebutuhan kita tuh multiplied ya. Dulu saya masih ingat, saya kalau masih single dulu, masih di Amerika studi, itu menghidupi diri saya sendiri itu sangat murah sekali. Makan sehari, tinggal itu satu kamar yang kecil sudah cukup. Begitu sudah dua orang, suami dan istri, saya sudah mikirkan bagaimana menghidupi dia. Punya anak, sekarang 3, lalu 4, 5, seterusnya itu makin lama makin banyak. Tanggung jawab daripada seorang kepala keluarga itu jadi suatu hal yang sangat berat sekali. Nah, di sini uang itu menjadi suatu hal yang bisa saja sangat mengganggu hidup orang Kristen, keluarga Kristen. Contohnya sederhana saja. Kepala keluarga itu seringkali didefinisikan melalui siapa yang memberikan penghasilan paling banyak. Itu suatu yang real. Dan kalau laki-laki yang bekerja lebih banyak menghasilkan uang, dia bisa bersuara, itu real. Saya pernah mengkonseling suatu jemaah juga di mana suami istrinya yang memberikan penghasilan yang lebih banyak. Bahkan bukan lebih banyak sedikit, bisa 2 kali lipat daripada si suami. Itu ternyata sampai akhirnya memukul si suami, merasa diri minder dan sebagainya, sampai akhirnya believe it or not, percaya atau enggak, akhirnya pisah ranjang, bahkan pisah rumah. Gara-gara masalah cuma masalah yang hal demikian. Nah, di sana si istri merasa dia yang harus pegang kendali dalam seluruh perencanaan daripada keluarga dan seterusnya. Suami tidak bisa terima, sampai akhirnya hampir jatuh dalam dosa perselingkuhan gara-gara ini. Nah, itu apa yang harus kita pikir. Ini permasalahan real dan terjadi dalam jemaat. Itu apa yang terjadi. Nah, hati-hati. Tetap Alkitab mengatakan bahwa laki-laki harus menjadi pemimpin dalam keluarga. Nah, itu bagaimana istri walaupun punya penghasilan lebih banyak, itu bisa memberikan dirinya untuk dipimpin oleh kepala keluarga atau suami yang dia percaya itu bisa memimpin. Itu alasan dia menikah sebenarnya. Ini kebetulan ada satu istri di sini. Masalah ini real atau kalau kita ngomong cuma teori doang ya. Sangat real sekali ya, pemirsa juga ya. Kita menyadari bahwa uang itu harus ada satu kata cukup dalam hati kita, ya. Dan bagaimana kita bisa memandang konsep uang itu dengan segala ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kalau kita sendiri tidak ada batasan
cukup dan bersyukur kepada Tuhan, kita sulit. Berapapun nilainya, kita akan pasti berpikir bahwa itu kurang. Dan para istri yang tidak mendukung suaminya akan selalu beranggapan bahwa apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan, dan apa yang kamu hasilkan itu sama sekali tidak bernilai bagi aku atau kurang. Saya pribadi berangkat dari satu konseling pernikahan yang begitu bagus sekali, begitu. Jadi kami dimantapkan dulu mengenai masalah keuangan. Kebetulan saya di sini juga bekerja, jadi apapun yang Anda hasilkan itu harus diberikan kepada suami. Gitu ya, sehingga kita boleh saling melengkapi satu sama lain, di mana istri merasa harus bergantung sama suami. Itu penting sekali gitu. Ini ngomongin soal cara ini menarik, Pak. Apakah cara itu bisa berbeda-beda? Kalau Bu Meta itu menyerahkan kepada suami, ada saya pernah dengar bareng-bareng di satu tempat yang sama, atau full diserahkan kepada istri. Nah, sebenarnya cara itu penting. Isu yang lebih utama adalah kesatuan gitu kan. Tuhan bilang ya pernikahan itu dua orang yang disatukan, laki-laki dan perempuan itu disatukan. Disatukannya dalam hal apa? Ya bukan cuma kesatuan secara fisik, gitu. Tapi saya rasa ya kesatuan di dalam segala sesuatunya gitu, termasuk uang. di dalam hal keuangan. Sekarang kan banyak orang yang menikah tapi pisah harta, begitu. Kenapa bisa pisah harta? Jaga-jaga, jangan-jangan kalau cerai tetap uang saya, begitu kan ya. Jangan-jangan ada pemikiran seperti itu. Gitu. Nah itu jadi satu hal itu yang salah, menghalangi kesatuan menurut saya. Gitu. Nah kalau memang kesatuan itu adalah sesuatu hal yang Tuhan inginkan ada di dalam pernikahan, ya jangan sampai ada hal-hal yang kemudian menghalangi itu. Nah, kita melihat di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-16 ya. Ketika sudah jatuh di dalam dosa, Tuhan itu berkata kepada Hawa, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. 3 ayat 16. Akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Nah ini ditafsir bukan cuma urusan seksual begitu, tetapi ini ditafsir urusan nanti perebutan kekuasaan. Siapa yang akan lebih berkuasa, siapa yang akan menjadi pemimpin dan seterusnya. Nah, saya rasa ini sangat berkaitan ya antara uang, terus kemudian seks dan juga power, kuasa. Nah biasanya orang yang punya uang lebih banyak akan dianggap lebih berkuasa gitu kan ya. Nah ini hal-hal yang seperti ini nih yang kita perlu perhatikan, apa yang Alkitab peringatkan kepada kita ya. Ketika Adam dan Hawa sudah jatuh di dalam dosa, langsung keluarga itu akan ada masalah di dalam hal ini. Nah keluarga modern saya rasa ya masalahnya itu cuma fenomena yang muncul dari masalah yang sebenarnya, karena kesatuan itu sudah mungkin ini ya. Ada individualisme juga ya. Orang kita hidup di suatu zaman yang semakin lama semakin mementingkan individu. Mungkin kolektif ya. Ini Alkitab tidak bicara against one or the other, tapi ini harus dilihat secara seimbang. Individualisme mengatakan bahwa ya itu salah satunya pisah harta, itu sebenarnya masalah individu tuh, protection terhadap individu. Sedangkan kalau dalam pernikahan kita harus mikir bukan masalah individu, tapi melepaskan individu. Karena Kristus waktu inkarnasi itu melepaskan segala haknya dia untuk bagi gereja ya. Kita dipanggil waktu dalam menikah bisa dijadikan satu, bukan karena dua-duanya mementingkan individu, enggak. Itu kayak minyak sama air, kalau mementingkan individu tidak bisa bersatu. Nempel bisa, tapi tidak bisa bersatu. Justru terjadi suatu pengorbanan individu, suatu peleburan individu sehingga dua jadi satu. Nah ini menarik, tadi Ibu Meta mengatakan dia bekerja juga dan akhirnya memberikan segala income kepada suami ya. Itu menunjukkan suatu trust. Ya itu penting ya dalam suatu pernikahan, problema yang besar ya. Ini masalah uang lah, masalah segala itu masalah trust. Salah satunya percaya trust kepada pimpinan Tuhan, juga trust kepada pasangan hidup kita. Ya perempuan akhirnya mungkin dalam kondisi yang sudah tidak perfect, akhirnya dua-dua orang harus bekerja. Jadi setelah begitu akhirnya masing-masing keep uang masing-masing karena mungkin tidak ada perasaan trust, menyerahkan ini semuanya untuk keluarga, bukan untuk kamu, bukan untuk suami, tapi untuk keluarga. Ini ngomong-ngomong tadi mengenai gaji Bu Meta sama suami, kelihatannya lebih tinggi yang mana ini? Terlalu spesifik ini, Pak. Itu perlu dijawab ya Pak ya. tapi saya mau sharing sedikit Pak tentang itu, menarik. Saya pernah ada di awal pernikahan saya dan istri, kalau boleh sharing sedikit, terbuka sedikit. Banyak dah Bapak. Memang ada saat di mana istri saya itu gajinya lebih besar dari saya. Dan saya ingat memang tergodaan untuk minder itu besar sekali. Dan saya ingat sekali kata-kata dari istri saya mengatakan, yang penting kamu rajin, yang penting kamu benar-benar berusaha untuk kalau memang bertanggung jawab atas keluarga dan juga kerja baik-baik, itu cukup. Nah itu menguatkan. Ketika mendengar ada istri yang satu visi atau punya pengertian yang sama soal itu.
Dan dari saya pun sebagai suami juga akan share, iya, yang penting kamu hormat. Yang penting kamu juga mengasihi istri juga. Betul. Itu dari sisi istri gitu ya. Tapi saya nggak tahu filosofi dari mana. Tapi kita sebagai pria, ya, piala kita itu ya pekerjaan kita, ya. Nah, Kita, ini menarik nih. iya kan, di dalam waktu Pialanya Tuhan menghukum pekerjaan. itu, Tuhan mengatakan kau akan bersusah payah dan wanita akan sakit. Susah payahnya dalam- lain gitu ya. Kalau laki-laki dalam bekerja, Iya. kalau perempuan dalam melahirkan. Nah, Jadi jadi- laki-laki terus kemudian mengidentikan dirinya dengan pekerjaan penghasilannya begitu ya. Hati-hati Iya. juga loh. Realitanya yang terjadi seperti itu. Identitasnya nanti. Ya. Pada saat seseorang pria itu kehilangan pekerjaan atau kehilangan mata pencariannya, dia bisa langsung drop. Betul. Sering kita dengar. Karena Ini merasa real, ini masalah itu yang real. sebenarnya sikap yang baik, ada baiknya. Iya. Dan berarti dia merasa bahwa dia harus bertanggung jawab dan melihara keluarga tersebut. Bagaimana kalau sampai akhirnya dia tidak bisa mencukupi, bahkan akhirnya yaitu perempuan atau istrinya mencukupi keluarga lebih daripada dia, itu kan suatu hal yang salah. Dia merasa agak terpukul atau gimana. Cuma tadi perkataan daripada Pak Sam ini penting juga ya. Waktu istri mengatakan asal kamu rajin, asal kamu tekun. Nah ini kembali pada waktu kita mau menikah, pas saya menikah, waktu kita konseling ya. Perempuan waktu mencari suami seringkali salah, dalam arti suami yang sudah cukup mapan, suami yang sudah cukup kaya dan sebagainya. Itu semua standar yang salah. Orang waktu menikah, seorang perempuan waktu menikah tuh sedang menyerahkan hidupnya bukan pada masa saat itu si suami, tapi masa depan si suami. Ya, masa depan tuh roda tuh bisa bergerak dari atas bisa jadi di bawah. Itu perusahaan bisa bangkrut, Ya. uang bisa hilang, harta yang diwariskan bisa juga habis. Itu semua bisa hilang. Ya. Cuma kalau suami itu ada seorang yang pekerja tekun. Ini nanti kita bicara kalau masalah mendidik anak, kita harus mendidik anak semacam demikian. Itu pasangan istri atau calon istri yang sedang akan menikah itu sedang mempercayakan kepada masa depan si suaminya tersebut. Tetapi tersangkut dengan masalah uang juga ya, sering dihubungkan dengan kesuksesan di dalam bidang keuangan itu bagi para pria itu juga berdampak kepada suatu sikap yang akhirnya tidak mencintai keluarga lagi atau sering terjadi di luar memperhatikan uang, pekerjaan mungkin ya. workaholic. Iya, workaholic. Ini ekstrim yang satu lagi. Ekstrim. Dan sampai terjadi masalah-masalah perselingkuhan begitu ya. iya. Karena udah kebanyakan uang gitu ya. Kebanyakan Nah, ini bagaimana ya? lifestyle gitu ya. Ya. Maka uang itu bisa jadi hamba yang setia Ya. dalam melayani pekerjaan Tuhan, bisa menjadi mamon juga dalam akhirnya merebut perhatian kita. Ya, sekali lagi kita bicara dalam episode sebelumnya, Tuhan tidak pernah menjanjikan dia akan memenuhi semua desire-nya kita. Tapi semua yang kita butuhkan. Kita perhatiin ya, coba kita perhatiin doa Bapa kami ya. Petisi yang keempat, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu doa yang susah didoakan lagi. Gimana bisa doain kalimat itu? Orang kulkasnya penuh. Makanan bukan cuma secukupnya untuk hari itu, untuk 1 minggu ke depan udah terjamin. Iya. Kita pergi ke supermarket, kita bisa beli untuk 1 bulan ke depan. Itu doa yang sangat sulit didoakan. Itu teach us humility dalam mengatakan bahwa sehari-hari bergantung sama Tuhan. Nah, hati-hati, uang ini menjadi suatu setan ya, mamon yang merebut kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau kita mau mengejar apa yang kita desire, not what we need, but what we desire. Yang ini tidak pernah dijanjikan oleh Tuhan. Baik. Nah, keluarga bisa berantakan gara-gara hal itu. Tapi apakah ini cuma spesifik melihatnya kepada uang, Pak? Saya teringat satu cerita di dalam Alkitab bagaimana seorang pemuda pemimpin yang kaya itu mendekat kepada Kristus dan menanyakan bagaimana aku bisa memperoleh hidup yang kekal. Kemudian Kristus menanyakan, ya lakukanlah ini dan ini dan ini dan Sudah lakukan semua. iya sudah lakukan semuanya, ya. Dan Kristus tahu apa isi hati pemuda itu dan langsung mengucam dengan satu pertanyaan, satu ajakan yang tajam dan kolaps akhirnya, yaitu ya jualah segala milikmu dan bagikanlah kepada semua orang dan ikutlah aku. Nah, ini apakah spesifik hanya kepada uang, Pak? Apakah pertanyaan uang ini juga akan ditanyakan kepada setiap kita? Dalam bagian yang lain, Tuhan Yesus juga bicara kepada orang-orang yang ngikutin dia. Baik. Yang ngikutin dia belum tentu benar-benar mau jadi pengikut begitu kan ya. Kemudian Yesus berpaling berkata kepada mereka, kalau kamu mau ikut aku, kamu harus Menyangkal diri. sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Itu bicara bahwa harusnya nggak ada sesuatu yang menghalangi kita untuk kita ikut Tuhan. Kita mesti berani lepaskan apapun itu. Kalau itu menghalangi kita ikut Tuhan. Betul. Ya, jangan pikir terus kemudian saya bisa ikut Tuhan sambil gitu kan ya.
Nah, tapi sebenarnya kita itu membuat kita nggak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Saya nggak mengatakan bahwa hal-hal itu, misalnya harta itu pasti buruk, tidak. Ya tadi sudah pernah disebut juga. Ya uang itu bisa jadi hamba yang baik. Tapi uang itu kalau jadi tuan itu akan jadi tuan yang jahat. Gitu kan. Nah, apapun juga berhala di dalam hidup kita itu akan ya menghalangi kita sebenarnya untuk ikut Tuhan. Nah, kalau kita benar-benar mau ikut Tuhan, kita lepaskan, berani lepaskan. Bahkan Tuhan Yesus itu ya ini seringkali mungkin agak against gitu. Ada orang mudah membenturkan ini. Kalau kamu tidak membenci ayahmu, ibumu, saudaramu laki-laki, saudaramu perempuan dan seterusnya, wah itu sulit sekali kan ya. Tapi Tuhan Yesus katakan hal itu. Dan saya tidak mengatakan bahwa kita mesti membenci keluarga kita, tidak. Tapi kalau itu menjadi penghalang, ya, keluarga kita terus kemudian menghalangi kita, ya kita harusnya kalau kita adalah kepala keluarga, itu keluarga kita bawa mereka kepada Tuhan. Itu paling baik. Gitu ya. Tapi kalau misalnya itu kemudian menjadi penghalang, maksudnya kita kalau harus pilih, ya pilih Tuhan. Gitu. Coba saya baca konteks daripada yang tadi dibacakan itu kan Matius pasal 19 ya. Matius pasal 19 ya ayat 21, kita usah baca semua ya. Kata Yesus kepada ia, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Oleh ayat 22, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Di sini bukan berarti bahwa semua orang tuh harus menjual harta untuk ikut Kristus, itu bukan poinnya di sana. Bukan poinnya di situ. Ini mengapa Tuhan Yesus ngomong kalimat ini kepada dia, karena orang ini memang ayat 22 tuh mengatakan ditekankan memang hartanya banyak. Jadi keterikatan dia kepada harta tuh yang diserang sama Tuhan pada saat itu. Cuma poinnya juga walaupun semacam demikian, orang yang terikat dengan harta, poinnya bukan cuma akhirnya berderma ya, memberikan uang kepada orang-orang miskin. Enggak ya, poinnya bukan cuma itu. Poinnya adalah kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Poinnya adalah Kristosentrik, Kristus. Bagaimana kita meninggalkan segala sesuatu dan bukan cuma meninggalkan segala sesuatu, tapi ada tujuan, tapi ada Kristus itu penting. Nah, sekarang bicara mengenai keluarga lagi ya. Ini kan orang bicara mengenai orang yang cinta harta, maka Tuhan serang dalam hal harta tersebut. Jangan lupa ada orang yang mungkin harta tidak banyak, tapi cintanya adalah hal yang lain, termasuk misalnya pekerjaan, termasuk misalnya kita dibicara keluarga, cinta keluarga. Bagaimana dia lebih cinta anaknya, mementingkan kenyaman hidup anaknya lebih daripada mungkin panggilan Tuhan dan kerajaan Tuhan. Saya kasih contoh yang sederhana. Saya dulu waktu di Amerika tuh masih pernah melayani suatu jemaat di mana ada suatu cerita yang sangat menarik sekali. Ini di gereja lain. Lalu ada orang tersebut keluar daripada gereja tersebut, maksudnya lagi kebaktian, dia mungkin ke WC atau bagaimana. Lalu ngelihat ada seorang bapak yang nggak masuk ke ruang ibadah, mungkin kayak lagi menanti di mobil atau bagaimana, dia ngeliat orang tersebut, dia samperin, dia datengin, kenapa kok nggak masuk? Dia kata satu kalimat yang mengagetkan sekali. Saya nggak masuk karena saya tungguin anak saya tidur di belakang, lagi istirahat. Jadi saya nggak mau mengganggu dia untuk membangun dia dan ibadah. Itu adalah cinta terhadap keluarga yang harus dihancurkan. Sekarang itu bisa cinta pada Tuhan. Itu akhirnya melayani keluarga lebih daripada membawa keluarga mengenal Tuhan. Termasuk dalam diri kita semua. Saya terus masih ingat ya, kita di GRI Karawaci terus menghancurkan orang untuk bawa anak yang masih kecil sekalipun datang dalam persekutuan doa pagi. Kalau perlu dibangunkan, nangis tidak apa-apa. Karena kita bukan sedang melayani keluarga. Kita membawa mereka untuk mengenal, mencintai gereja Tuhan, mencintai Tuhan, dan sebagainya. Jadi ini salah satu problem dalam keluarga adalah kita terikat pada yang sementara. The blessing daripada Tuhan itu menjadi fokus hidup kita. Bukan Tuhan yang memberikan blessing, tapi blessing dari Tuhan. Ingat ya Ayub ya. Kita bicara Ayub ya. Ayub sama Nyonya Ayub. Itu kan bedanya, satunya memang terikat kepada Tuhan yang memberikan berkat, satunya kepada berkat yang Tuhan berikan. Dua hal yang berbeda. Saya ingat Pak David juga berapa kali kasih contoh bahwa banyak keluarga itu mengeluh. Banyak gereja sekarang itu nggak family friendly. Jadi Pak David kasih satu statement yang saya pikir sangat tepat. Justru kebalik, banyak family yang nggak church friendly. Jadi ini bicara soal prioritas ya Pak ya. Bicara soal mana yang utama dan mana yang tidak utama. Nah, saya mau balikin lagi Pak, kembali ke masalah problema. Ibu Meta sempat mention soal kebanyakan uang akhirnya karena fokus terlalu akhirnya serong. Akhirnya mencari kepuasan seksual ke pasangan yang lain. Nah, sebenarnya bicara soal seksual itu posisi di dalam keluarga itu seperti apa Pak? Wah, justru seks itu adalah suatu hal yang sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh manusia.
Itu kita tidak usah menganggap bahwa seks itu satu hal yang rendah. Itu konsep daripada reformasi merubah hal ini sekali lagi. Reformasi menganggap bahwa seks itu adalah suatu hal yang memang pemberian Tuhan. Bahkan sebelum manusia jatuh dalam dosa, seks sudah diberikan oleh Tuhan. Bukan cuma supaya mereka bertambah banyak, itu bukan. Itu akhirnya cuma menjadikan seks sebagai suatu hal yang mau tidak mau harus melalui itu melahirkan anak. Tapi seks diberikan kepada kita supaya kita mengenal Tuhan. Itu satu kalimat yang sudah dimengerti. Jangan lupa ya, di Alkitab itu banyak sekali ketika orang Israel itu tidak setia kepada Tuhan, dikatakan mereka sedang apa? Melacurkan diri. Itu kan gaya bahasanya tuh seksual. Mereka sedang melacurkan diri, menjadi pelacur dan sebagainya. Bahkan Tuhan itu akan divorce, menceraikan orang Israel yang sedang melacurkan dirinya. Itu masalah seksual. Nah, seks itu suatu hal yang indah dan silakan dinikmati dalam konteks, tapi dalam konteks pernikahan. Di sana ada orang yang mengatakan sekarang free sex. Dia mau dengan siapapun melakukan hubungan seksual, itu terserah dia mau menikah salah satu alasannya karena dia tidak mau terikat dengan satu orang yang sama saja. Justru free sex terjadi dalam orang yang benar-benar takut akan Tuhan dan berkeluarga. Di sana silakan menikmati, itu free. Itu indah dan sangat berkenan di hadapan Tuhan. Ya, orang-orang yang akhirnya mengatakan free sex dalam konsep dunia ini sebenarnya menjadi hamba seks. Tidak benar-benar free karena dia akhirnya melacurkan dirinya. Ironis nih. Dan ini perlu pertobatan. Tuhan memberikan suatu konteks yang baik, yaitu pernikahan untuk akhirnya dimana kita menikmati. Dan ini mungkin bisa memperkenalkan buku juga. John Piper. Ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kalau saya nggak salah. John Piper menuliskan suatu buku, judulnya adalah Sex and the Supremacy of Christ. Seks dan juga keutamaan daripada Kristus. Sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Supremasi Kristus kayak itu. Supremasi Kristus. Di sana dia cuma ada 2 tesis. Yang pertama, mengenal supremasi Kristus membuat kita semakin menikmati seks. Menikmati seks dan mengerti seks dalam konteks yang benar membuat kita mengerti supremasi Kristus. Wah, itu topik yang sangat sulit bisa diterima. Apa hubungannya seks dengan supremacy of Kristus? Tapi saya percaya seks diberikan oleh Tuhan dalam hidup manusia supaya Tuhan tahu bahwa kita ini adalah hubungan dengan Tuhan. Termasuk dari hubungan suami istri yang paling intim, hubungan Tuhan dan gereja. Ya, itu kan suatu hal. Bahkan kita dipanggil sebagai mempelainya Kristus. Itu hubungan seksual itu. Union with Christ itu union yang lebih daripada cuma seksual doang itu. Union with Christ. Paulus sendiri bicara kan di 1 Korintus pasal yang ke-7 gitu ya. Suami istri itu jangan saling menjauhi gitu ya. Ya kecuali untuk berdoa dan sementara aja gitu, sementara waktu untuk berdoa begitu. Ya itu berarti ya ini memang hal yang penting untuk diperhatikan gitu ya. Dan kembali lagi kalau bicara tentang pernikahan itu bicara tentang kesatuan. Dan kesatuan itu ya dinyatakan dengan ya salah satunya hubungan seksual itu antara suami dan istri gitu. Itu menjadi sesuatu hal yang jelas begitu berkenaan dengan kesatuan ini. Nah, khususnya di dalam dunia yang saat ini ya sebenarnya penuh dengan serangan terhadap seksualitas yang benar. Begitu kan, pornografi, terus kemudian perselingkuhan, seks bebas dan segala macam. Itu kan dunia ini sekarang penuh dengan hal-hal yang seperti itu. Maka sebenarnya seksualitas Kristen itu harusnya juga perlu ditekankan mungkin ya. Ya ini mungkin jarang dibahas, jarang dibicarakan begitu kan ya. Tapi realita dunia nggak malu-malu loh bicara tentang hal-hal seperti ini. Gitu. Kenapa kita mesti malu ketika kita membicarakan hal yang benar yang memang sebenarnya dunia seharusnya malu, tidak malu membicarakan hal ini. Itu dia. Nah ini keluarga Kristen itu seharusnya ya bisa lebih lebih bicara tentang hal-hal yang seperti ini, bukan bicara tidak pada tempatnya. Saya pikir gereja sekali lagi punya peran untuk boleh mendidik keluarga, untuk boleh mengajar keluarga-keluarga, khususnya pasangan-pasangan yang akan menikah berkenaan dengan hal ini. Beberapa waktu ini saya konseling satu pasangan yang akan menikah, saya juga bicara kepada mereka berkenaan dengan hal ini. 1 Korintus pasal yang ke-7 itu, ya, kesatuan itu penting. Bagaimana nanti mereka juga di dalam ketika sudah menikah begitu ya, kesatuan di dalam seksual ini juga satu hal yang penting gitu ya, untuk mereka pelihara. Biasanya orang-orang awal menikah itu nggak masalah gitu, tapi mungkin sudah punya anak, sudah sibuk dan seterusnya, yaitu kemudian mulai ini yang tadi dibilang keletihan lah mungkin apalah begitu berbagai macam gitu. Nah itu ya harusnya tidak terjadi. Saya pernah mengkonseling orang
saya sengaja tanya dia, saya mau tahu konsep seks dia itu bagaimana. Ntar malam pertama setelah nikah, apa yang akan kamu kerjakan? Malam pertama, setelah semua resepsi selesai, pemberkatan selesai, kamu kerjain apa? Saya bertanya gitu. Lalu ada yang jawab, benar-benar yang jawab, saya akan berdoa semalam suntuk. Oke, don't do it, saya bilang. Silakan berdoa, tapi tidak usah semalam suntuk. But enjoy one another, nikmati satu yang lainnya, karena itu seks adalah suatu hal yang kudus. Jangan terlalu mendikotomikan seks dengan suatu hal yang spiritual. Itu kan konsep medieval. Ya, sungkan kali Pak jawabnya sama Bapak. Kalau saya nggak salah ya, kalau saya nggak salah justru pada waktu reformasi dan kemudian Puritan, menikah itu bukan selesai pada waktu pemberkatan. Menikah itu baru selesai consummate itu pada waktu sudah hubungan seksual gitu. Benar nggak ya? Saya tidak berat. Nah itu bahkan saya pernah membaca ada kasus begitu yang sudah menikah terus kemudian merasa ini zaman itu ya reformasi baru terjadi. Melakukan hubungan seksual itu sesuatu yang aduh gimana begitu ya, sehingga tidak terjadi. Nah kemudian istrinya tanda kutip lapor ke gereja dan itu dikenakan disiplin gereja. Dikenakan disiplin gereja karena ya, suaminya tidak. Kalau sekarang udah beda. Sekarang kapan kita bicara mengenai individualisme? Mungkin dalam episode ini kita bicara mengenai individualisme sudah sangat tinggi. Di mana itu ada konsep yang menarik sekali. Orang Amerika itu ngesu suaminya atau pasangannya itu di charge karena alasan pemerkosaan. Gimana mungkin suami istri bisa saling memperkosa itu? Nah di sana mereka sangat mengatakan bahwa itu hakku. Kalau saya tidak mau ya saya tidak mau kasih. Mau apa? With consent. Tadi kan bicara 1 Korintus pasal 7 itu penting. 1 Korintus pasal 7 ayat yang ketiga ya. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suami. Ini bukan kewajiban untuk mencari uang, ya. Konteksnya kalau kita baca ayat keempat itu konteks dalam hal seksual. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tapi istrinya. Ini bukan mengatakan bahwa lalu semena-mena jadi sexual abuse dalam keluarga, enggak. Cuma konsep bahwa saya diperkosa oleh pasangan hidupku itu satu hal yang sangat asing sekali. Ya, kita mengatakan bahwa memang pasangan hidupku memerlukan seks tersebut dan akhirnya saya memberikan diriku untuk melayani dia, itu tidak ada sesalahnya. Tadi bicara mengenai seks dan dosa yang terjadi dalam keluarga ya. Salah satu dosa atau masalah keluarga yang paling besar yang dihadapi dalam gereja itu ada masalah seks. Ternyata keluarga Kristen pun banyak sekali yang akhirnya suami atau istri hatinya bercabang. Ini bukan menjustifikasi, tapi seringkali banyak sekali ini terjadi karena apa? Satu pasangan deny pasangan yang lain pleasure, kenikmatan daripada seksual. Mereka menolak, tidak kasih. Ya sudah akhirnya cari mana? Itu akhirnya menyeleweng. Itu salah satu kemungkinan terjadi. Uang, banyak alasan ya. Cuma pada akhirnya menurut saya tetap konsepnya adalah kita tidak menikmati, tidak percaya pada apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Maka kita cari hal yang lain di dalam apa yang Tuhan berikan, itu pernikahan tersebut. Uang lebih kah? Atau mungkin seks lebih kah? Atau yang lainnya. Itu harus hati-hati. Jadi yang dimaksud tadi seks itu sebetulnya kita untuk mengenal Allah. Kalau saya nggak salah menangkap dari apa yang dijelaskan Pak David itu, di dalam seks itu kita sendiri belajar mengenal kekudusan ya Pak ya. Kekudusan dan bahkan keintiman Tuhan kepada kita. Bayangkan ya, hubungan suami istri yang paling intim dinyatakan dalam apa sebenarnya? Yaitu dalam hal kita menghormati ranjang terus seksualitas. Nah, hubungan Allah kita diberikan itu bukan supaya kita cuma menikmati pasangan hidup kita, supaya kita bisa melihat bagaimana Tuhan tuh sangat dekat dan sangat akhirnya united, sangat menyatukan dirinya pada kita. Akhirnya kita juga dipanggil sebagai mempelai Kristus. Istrinya Kristus loh, mempelai perempuannya Kristus. Pakai language yang sama. Ini message terutama untuk bukan hanya yang sudah menikah, tapi untuk yang belum menikah. Persiapan untuk menikah itu bukan cuma urusan resepsi begitu ya dan lain sebagainya, tapi justru apakah keduanya itu benar-benar mengerti ya panggilan untuk berkeluarga dan kemudian juga mengerti prinsip-prinsip Alkitab di dalam berkeluarga dan kemudian juga mesti memperhatikan juga peringatan-peringatan di dalam Alkitab tentang yaitu dosa-dosa yang mungkin terjadi di dalam keluarga. Dan yang menarik, Tuhan itu memberikan hukuman yang berat tuh terhadap pelanggaran dosa-dosa ini di dalam pernikahan dan keluarga. Misalnya perzinahan itu hukuman mati. Misalnya itu kan hukuman yang berat sebenarnya. Itu kalau kita melihat ya hukuman itu berat berarti ini penting. Khususnya kalau kita kaitkan lagi dengan Efesus pasal yang ke-5 dengan surat Wahyu misalnya. Pernikahan Kristen adalah gambaran Kristus dan jemaat. Kalau gambaran Kristus itu dirusak, Tuhan pasti hukum berat. Maka ini jadi satu hal yang terlalu penting yang harusnya diperhatikan oleh ya, baik yang sudah menikah maupun yang akan menikah. Yang sudah menikah, Tuhan masih kasih kesempatan
ya untuk bisa ya ada hal yang harus bertobat, harus kembali dan harus diperbaharui, ya silakan lakukan. Orang-orang yang mau menjalani pernikahan ya harap memperhatikan ini baik-baik, mempersiapkan baik-baik dan minta anugerah Tuhan. Ya bergantung kepada Tuhan, karena kalau kita ya bergantung diri kita sendiri pasti nggak bisa. Persiapan kita yang terbaik tidak akan bisa menjaga kita. Ya, anugerah Tuhan. Tetapi kita juga punya tanggung jawab di dalam hal ini. Saya pikir ini suatu hal yang penting. Sayang sekali ada gereja-gereja yang persiapan pernikahan itu nggak terlalu penting, gitu ya. Ya mereka cuma ketemu satu kali, terus kemudian ya sudah bisa langsung menikah dan seterusnya. Itu sayang sekali. Tapi ya kita sebagai orang Kristen, ya sebagai satu gereja kita punya tanggung jawab untuk kita mempersiapkan orang-orang yang akan menikah dan berharap melalui itu Tuhan memberkati pernikahan mereka, memimpin pernikahan mereka sehingga tujuan Tuhan melalui pernikahan itu juga tercapai. Gitu, ada generasi yang dilahirkan, generasi yang saleh, yang dididik di dalam Tuhan, tapi pasangan yang menikah itu sendiri juga dikuduskan. Ya, saya pikir satu hal yang penting ya dalam kita menjalani hidup keluarga, panggilan berkeluarga, lalu ada panggilan beribadah, itu penting. Beribadah itu berarti ada satu di atas kita, akhirnya kita menundukkan diri kita, lalu kita beribadah. Itu selalu harus kita ingat. Dalam waktu kita menikah, problema hidup daripada begitu banyak pasangan, bahkan pasangan Kristen, kadang-kadang meninggikan ego diri lebih daripada segala sesuatu. Kita sebenarnya bukan memiliki ilah di luar diri kita, kita menjadikan diri kita ilahnya kita sendiri. Itu keluarga cepat sekali rusak karena masalah ini. Tidak mengerti apa itu ibadah. Nah, kita dipanggil dan kita udah ngomong berkali-kali ya mengenai bagaimana Tuhan memakai pernikahan itu menjadi suatu alat yang menguduskan kita. Itu pun dalam satu rubrik, suatu payung bahwa kita sedang beribadah kepada Tuhan. Jadi salah satu yang penting adalah puaslah dengan pemberian Tuhan dalam hidup kita. Satu episode yang kembali sangat menarik dan kami berharap dan berdoa juga boleh menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian yang mendengarkan ataupun menonton video ini. Dan ini mengingatkan kita kembali panggilan kita sebagai keluarga yang beribadah. Panggilan kita sebagai pilgrim, sebagai pengembara yang fokus hanya kepada Tuhan, bukan kepada dunia. Sekali lagi saya ajak kita semua untuk boleh menantikan episode-episode yang selanjutnya, khususnya di dalam seri keluarga yang beribadah ini. Dan nantikan tema-tema yang menarik sekali lagi dalam Pilgrim's Talk @Gary Karawaci. Tuhan memberkati.